Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وتجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Naam, ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, karena pada hari ini kita diberikan nikmat yang sangat agung oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu atau kekosongan. Maka dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita dapat menggunakannya dalam hal kebaikan, yaitu belajar ilmu agama, belajar Al-Quran, belajar cara mengertikan Al-Quran, cara menterjemah Al-Quran, cara atau tafsiran atau kandungan daripada Al-Quran itu sendiri. Naam. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum, kaifa halukum? Apa kabar semua? Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan sebentar ya. Oke, muka surat yang keberapa ya? Hari itu kita berhenti di oke. Muka surat 32 kan? Betul tak? Nah, InsyaAllah kalau tak silap kita hari itu sampai ya. Muka surat 32, betul. InsyaAllah hari itu kalau tak silap kita berhenti atau selesai pada ayat berapa? Ayat yang ke-100, masih dalam ayat 187 ya kalau tak silap. Kita hari itu berhenti di summa atimmu siyam ila al-lail, kalau tak silap ya. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Kadzalika yubayyinu Allahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Nah, kalau tak silap kita berhenti di sini ya. Nah, insyaallah taala. Naam. Saya baca dulu sedikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني وأخواتي في الله. ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. Dalam ayat ini masih menjelaskan tentang puasa, ya, tentang puasa. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma atimmus siyama ilal lail." Maka summa atimmu, maka sempurnakanlah. Summa atimmu, kemudian, ya, summa kemudian, summa atimmu siyama, kemudian sempurnakanlah puasa itu ilal laili, sampai malam. Ilal laili, sampai malam. Ya, perkataan summa di sini bermakna kemudian, ya. Bermakna kemudian. Sedangkan perkataan atimmu di sini merupakan fi'il amar dari fi'il madi atamma yutimmu, ya. Atamma yutimmu. Jadi kata atimmu di sini fi'il amar dalam bentuk jamak karena bertemu dengan waw, ya. Di sini adalah waw jamak. Atimmu, ya. Atimmu, sempurnakanlah oleh kamu semua, ya. Summa atimmu, kemudian sempurnakanlah oleh kamu semua. Apa yang harus disempurnakan? Yaitu as-siyama, puasa, ilal laili, sehingga malam. Maksudnya di sini adalah, ya, ilal laili, sehingga malam. Perkataan al-laili adalah maknanya malam. Ilal laili, sampai malam atau sehingga malam, ya. Ila di sini adalah huruf jar yang berfungsi atau yang bertugas untuk menjarkan atau mengkasrokan akhir perkataan isim, ya. Asalnya dia perkataan al-laili di sini asal dia al-lailu. Nah, setelah dimasuki huruf ila, huruf jar, maka dibaca ilal laili. Ila huruf jar, al-laili majrur. Jadi cara menerjemahkan dalam ayat ini, tsumma atimmus siyama ilal lail, kemudian sempurnakanlah puasa itu sehingga malam. Sehingga malam. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum muslimin yang melakukan puasa untuk menyempurnakan puasanya dari terbitnya fajar sehingga waktu malam. Bila waktu malam itu? Yaitu terbenamnya matahari di arah barat. Ya, jadi setelah terbenamnya matahari itu tidak ada puasa lagi, ya. Jadi puasa itu hanya dimulai dari terbitnya matahari sehingga terbenamnya matahari, ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam ayat ini, silakan di-mute dulu, ya. Di-mute dulu, silakan di-mute dulu, minta kerjasamanya, ya. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan summa atimmus siyama ilal lail, ya, summa atimmus siyama ilal lail. Maka kemudian kata Allah kata Allah, sempurnakanlah puasa itu sehingga malam, ya. Dalam sebuah hadis, ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dalam hadis yang keberapa, ya, saya tengok dulu di sini.
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, hadis ini hadis yang ke-1954, ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis yang ke-1954, ya. Di mana Umar bin Al-Khattab, ya, Umar bin Al-Khattab mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Idza aqbala al-lailu min huna wa adbara an-nahar min huna wa ghabarat asy-syamsu faqad aftara as-sha'im." Silakan di-mute dulu. Oke, tolong admin mute-kan yang belum mute nih. Ya. Idza aqbala al-lail, kalau kata Rasulullah, idza aqbala al-lailu min huna. Apabila malam datang dari sini, ya, maksudnya malam itu datang, matahari itu terbit dari arah barat, datang dari sini, kata Rasulullah. Wa adbaran nahar min hauna, dan siang berlalu daripada sini, kata Rasulullah, yaitu terbitnya matahari dari sini. Wa gharabatis syamsu, dan matahari telah terbit. Faqad aftara as-shaimu, maka orang yang berpuasa itu diperbolehkan untuk berbuka, ya, untuk berbuka. Jadi ayat ini dan hadis ini menunjukkan apabila matahari itu sudah terbenam, ya, sudah masuki malam, maka di waktu itu seseorang yang berpuasa diperbolehkan untuk berbuka. Kemudian diantaranya lagi sunnah-sunnah berbuka, diantaranya menyegerakan berbuka, ya, menyegerakan berbuka puasa. Jadi jangan sampai puasa itu diteruskan atau diwisol, ya. Ada beberapa pendapat tentang mewisol atau menyambung puasa ini. Kebanyakannya jumhur ulama mengatakan tidak boleh. Ada juga yang memakruhkan, ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyambung puasanya kepada hari berikutnya. Akan tetapi ini merupakan bentuk khusus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam menyambung puasa atau mewisal puasa itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan makan dan minum kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara yang tidak diketahui oleh kaum muslimin, ya. Jadi makanya Rasulullah SAW melarang kaumnya, melarang umat muslimin untuk mewisal atau menyambung puasa sampai hari berikutnya. Ini tidak boleh, ya. Ini tidak boleh. Kemudian di sini وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Ini ayat ini menjelaskan tentang larangan seseorang menjima istrinya, mencampuri istrinya apabila dia dalam keadaan i'tikaf di masjid. Ya. Ayatnya wala tubashiruhunna, dan janganlah kamu mencampuri atau menjima mereka. Yang disebut mereka di sini adalah hunna, mereka ini adalah istri-istri. Ya. Wala tubashiruhunna, ayat sebelumnya adalah nisa, ya. Ini jadi hunna di sini merujuk kepada an-nisa. Ya. Perkataan kunna di sini merujuk kepada nisaikum, ya, nisaikum, di mana perkataan nisaikum di sini, ya, merujuk kepada di sini kunna mereka yang dimaksud adalah nisaikum, istri-istri kalian. Di sini dalam isim dhamirnya di sini menggunakan kunna, menggunakan dhamir jamak kunna, ya, kunna mereka orang perempuan, yang dimaksud mereka di sini adalah nisa. Karena nisaun ini adalah bentuk jamak, ya, bentuk jamak, ya, bentuknya jamak. Nisaun adalah perempuan-perempuan atau istri-istri kalian. Janganlah kalian menjima atau bersetubuh dengan istri-istri kalian, ya, atau janganlah kalian menjima mereka, ya, menjima mereka, ya. Oke, perkataan wala tubashiru, ya, wala tubashiru. Wala tubashiru, perkataan tubashiru ini merupakan af'alul khamsah, ya. Fi'il mudhari yang diakhirkan dengan huruf waw dan nun. Asal dia adalah tubashiruna, ya. Jadi asal dia tubashiruna. Sebelum dibuang huruf nun, asal dia tubashiruna.
ya, menjima atau mencampuri mereka. Tubashiruna dari perkataan fi'il madhi basyara yubashiru mubasyaratan. Basyara yubashiru, ya. Yubashiru. Kemudian huruf ya-nya diganti kepada huruf ta menjadi tubashiru. Setelah itu baru ditambah waw dengan nun menjadi tubashiruna. Tubashiruna, kalian menjima. Kamu semua menjima, awak semua menjima. Wala tubashiru. Oke, sekarang nunnya dibuang ya. Nunnya dibuang, ditiadakan. Kenapa nunnya ditiadakan? Karena di sini ada la nahi, ya, la nahi. La nahi ini adalah la yang bermakna melarang. Tidak boleh, ya. La nahi itu la yang bermakna mencegah atau melarang. Dan la nahi ini termasuk daripada adawatul jazmi, yaitu huruf-huruf jazm. Huruf-huruf yang menjazmkan akhir fi'il mudhari, ya. Di sini fi'il mudhari'nya karena terdiri daripada af'alul khamsah, ada huruf waw dan nun, maka tanda jazmnya nunnya dibuang, ya. Jadi setelah dimasuki la nahi di sini, maka tubashiruna dibaca tubashiru. Dan janganlah kalian menjima mereka. Dan janganlah kalian menjima, wala tubashiru, dan janganlah kalian menjima atau mencampuri hunna mereka, wa antum akifuna fil masajid, sedangkan kalian akifuna beriktikaf, ya. Wa antum akifuna, antum di sini maknanya kamu semua, awak semua, awak orang banyak atau kalian. Akifuna, melakukan iktikaf atau beriktikaf, diambil dari perkataan akafa yaqifu, ya. Aqifun ini adalah isim fa'il dari perkataan akafa yaqifu, ya, beriktikaf. Akifuna di sini bentuknya jamak, ya, bentuknya jamak mudzakkar salim karena ada waw dan nun. Nah, perhatikan nih. Jadi setiap isim yang diakhirkan dengan waw dan nun itu disebut dengan jamak mudzakkar salim. Bentuk banyak atau bentuk jamak bagi orang laki-laki, bagi nama laki-laki. Asalnya akifun, satu orang yang beriktikaf. Bentuk keduanya ditambah alif dengan nun menjadi akifani, ya, ditambah alif dengan nun. Bentuk kedua akifani, dua orang yang beriktikaf. Nah, kalau ditambah waw dengan nun menjadi jamak akifuna, orang-orang yang melakukan iktikaf. Seperti itu. Fil masjidi, di dalam masjid, ya, fil masjidi, di dalam masjid. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Oke. Apa yang dimaksud dalam ayat ini, ya? Yang dimaksud dalam ayat ini wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid tilka hududullahi fala ta'taduha. Oke. Okay. Di sini sebagaimana yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Abbas mengatakan dalam ayat ini kata Ibnu Abbas, hadza fir rajuli ya'takifu fil masjid fi Ramadan atau fi ghairi Ramadan. Kata Ibnu Abbas ini, ayat ini berkaitan dengan seseorang laki-laki yang melakukan i'tikaf di masjid fi Ramadan, di bulan Ramadan, atau fi ghairi Ramadan, atau di lain bulan Ramadan. Faharramallahu alaihi an yankihan nisaa lailan wa naharan, maka Allah mengharamkan, melarang kepadanya untuk menjima istri-istri mereka lailan wa naharan, di waktu malam dan siang, hatta yaqdi i'tikafuhu, sehingga dia menyelesaikan i'tikafnya, ya. Jadi dalam ayat ini menjelaskan tentang larangan seorang laki-laki menjima istrinya apabila orang tersebut melakukan i'tikaf di masjid, sama ada i'tikaf itu dilakukan di waktu puasa atau di lain puasa. Jadi apabila seseorang berniat i'tikaf di masjid, maka dia tidak boleh menjima istri lagi. Dia berniat untuk beriktikaf 1 hari atau 2 hari di masjid, maka selama 1 hari atau 2 hari tersebut diharamkan untuk menjima istrinya.
Ini sudah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dihalalkan bagi seorang laki-laki atau suami menjima istrinya, akan tetapi ada larangan. Apabila dia melakukan iktikaf di masjid, maka tidak boleh menjima istrinya. Sama ada iktikaf itu dilakukan di waktu puasa atau di lain puasa. Ini kata Ibnu Abbas. Ya. Jadi ayat ini bukan hanya terkhusus pada bulan puasa, di luar puasa juga ada di dalamnya, ya, sehingga dia menyelesaikan iktikafnya. Nah, baru kalau dia sudah menyelesaikan, sudah habis dari iktikaf, boleh dia menjima istrinya. Di sini lagi kemudian Ibnu Katsir berkata, annal mu'takifa yahrumu alaihi an-nisa'u ma dama mu'takifan fi masjidihi. Ya, seseorang yang beriktikaf itu diharamkan baginya untuk menjima istri selagi dia melakukan iktikaf di masjid. Ya, walau dhahaba ila manzilihi lihajatin la budda lahu. Jika dia pergi ke rumahnya karena ada hajat, ya, yang tidak boleh dielakkan, ya, yang tidak boleh dielakkan, maka fala yahillu lahu ay yatalabbasa fihi, maka dia tidak boleh, ya, tidak boleh duduk di rumahnya, ya, duduk di rumahnya illa bimiqdari ma yafragu min hajatihi, kecuali dia sekedar menyelesaikan hajatnya. Jadi dia apabila balik ke rumah, dia tidak boleh menetap di rumahnya, tidak boleh berdiam diri di rumahnya atau duduk di rumahnya, kecuali dia duduk di rumahnya sesuai dengan hajat yang dia ingin selesaikan. Min qada'il ghaiti, seperti dia membuang air besar, ya, membuang air besar yaitu berak, au aklin, atau dia mau makan, wa laysa lahu ay yuqabbila imra'atuhu, dan dia tidak boleh mencium istrinya, wala yadummaha ilaihi, dan dia tidak boleh memeluk istrinya, wala yashtaghilu bi syai'in siwa i'tikafihi, dan dia tidak boleh menyibukkan diri melakukan sesuatu selain daripada i'tikaf, ya, wala ya'udal maridah, dan dia tidak boleh menziarahi orang yang sakit, ya. Ini larangan bagi orang yang i'tikaf, ya, larangan bagi orang yang i'tikaf, tidak boleh menjima istri sebagaimana yang terdapat dalam ayat ini. Kemudian ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilka hududullahi fala taqrabuha. Nah, perhatikan di sini, ya. Tilka hududullahi. Tilka hududullahi, tilka yang demikian itu atau itu, ya, tilka di sini adalah isim isyarah, ya. Isim isyarah untuk menunjukkan sesuatu yang jauh. Tilka itu adalah, ya, tilka itu atau yang demikian itu hududullahi fala taqrabuha. Ya, itu adalah ketetapan atau ketentuan-ketentuan Allah, fala taqrabuha, maka janganlah kamu melampaui batas. Fala taqrabu mana aslinya di sini, mana asalnya adalah mendekatinya. Mendekati, fala taqrabu, maka janganlah kamu mendekati, ya. Ai la tujawizu, yaitu tafsirannya di sini ai la tujawizuha, janganlah kalian berlebih-lebihan atau melampaui batas, ya. Wa ta'taduha, dan melampaui batas, ya. Jadi di sini tilka hududullahi itu adalah ketentuan-ketentuan atau hukum-hukum Allah, fala taqrabuha, maka janganlah kamu melampaui batas. Ya. Apa yang dimaksud dalam ayat ini? Oke, perkataan hudud, ya, perkataan hudud ini bentuk jamak daripada haddun. Ya, haddun itu maknanya batasan-batasan atau ketentuan-ketentuan. Jadi hudud ini bentuk jamak daripada haddun, batasan-batasan atau ketentuan-ketentuan. Kemudian hududun ini dimudhafkan atau disandarkan kepada perkataan Allah. Hududullahi
maknanya adalah ketentuan-ketentuan Allah. Jadi cara menterjemahkan hududullahi di sini yaitu ketentuan-ketentuan Allah. Kenapa diterjemahkan seperti itu? Karena hududud ini dimudhafkan atau disandarkan kepada perkataan Allah. Sedangkan Allah di sini atau lafdzul jalalah di sini menjadi mudhafun ilaih. Kedudukannya menjadi mudhafun ilaih. Hududun mudhaf, kalimat yang disandarkan atau yang digabungkan kepada kalimat yang kedua, sedangkan Allahi menjadi mudhaf ilaih, kalimat yang menjadi sandaran. Ya, kalimat yang menjadi sandarkan. Kalimat yang menjadi sandaran. Jadi hududun disandarkan pada perkataan lafdzul jalalah yaitu Allah. Fala taqrabuha. Oke, perkataan fala, la di sini juga disebut dengan la nahi. Ya, sama dengan la tubashiru. Sama dengan nih. Ya. La yang bermakna melarang, la nahi. La taqrabuha, janganlah kalian mendekatinya. Janganlah kalian melampaui batas. Ya. Ya, jadi di sini la di sini disebut dengan la nahi. La yang bermakna mencegah atau melarang, tidak boleh. Jangan. La yang bermakna jangan. La taqrabuha, jangan mendekatinya. Ya. Nah, dan di sini la taqrabuha di sini la disebut dengan huruf jazm, adawatul jazmi sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi di atas pada perkataan wala tubashiru. Taqrabuha di sini disebut juga dengan af'alul khamsah. Asal dia taqrabuna. Ya, asal dia taqrabuna. Ya, ada nun. Ada nun. Kemudian nunnya di sini dibuang karena ada la nahi tadi. Karena ada la di sini ya. La yang bermakna mencegah. La taqrabuha. Asalnya taqrabunaha. Ya. Jadi setelah dimasuki la nahi maka nunnya dibuang. Ya. Oke, jadi apa yang dimaksud tilka hududullahi fala taqrabuha? Itu adalah ketentuan Allah, maka janganlah kalian melampaui batas, janganlah kalian mendekatinya. Maksudnya, janganlah kalian sampai melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Oke, apa yang dimaksud dalam ayat ini ya? Di sini dalam tafsir Ibnu Katsir, Ad-Dhahhak dan Muqatil berkata, bahwasanya yang dimaksud hududullahi fala taqrabuha yaitu ay al-mubasharatu fil i'tikafi, yaitu menjima istri di waktu i'tikaf. Ini yang dimaksud dengan tilka hududullahi fala taqrabuha. Itu adalah ketentuan-ketentuan Allah. Maksudnya larangan untuk menjima istri ketika i'tikaf itu merupakan ketentuan-ketentuan Allah yang tidak boleh didekati, yang tidak boleh dilakukan. Ini kata Ad-Dhahhak dan Muqatil, ya. Kata Ad-Dhahhak dan Muqatil. Sedangkan imam-imam yang lain, ya, imam-imam yang lain mengatakan tilka hududullahi ini tafsiran dia adalah ay hadzal ladzi bayyanahu, yaitu yang kami sudah jelaskan tadi di atas, wa faradnahu dan yang kami farduhkan, yang kami wajibkan, wa hadadnahu dan kami yang sudah tentukan minas siyami dari puasa, wa ahkamihi dan hukum-hukum puasa, wa ma abahna fihi dan apa yang kami bolehkan, wa ma harramna dan yang kami larang, wa dzikri ghayatihi dan dan tujuan-tujuan puasa, wa rukhsatihi dan rukhsah, wa azaimihi dan ketentuan-ketentuan puasa. Jadi yang dimaksud para ulama mufassirin tilka hududullahi ini adalah tentang ketentuan-ketentuan puasa. Farduhnya puasa, apa yang diperbolehkan dalam puasa, rukhsah puasa, larangan dalam puasa, ini yang dimaksud tilka hududullahi fala taqrabuha, seperti mana yang dikatakan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ay hadzal ladzi bayyanahu wa faradnahu wa hadadnahu min as-siyami wa ahkamihi wa ma abahna fihi wa ma harramna wa dzikri ghayatihi wa rukhsatihi wa azaimihi hududullahi.
ay syara'ahallahu wa bayyanaha binafsihi, yaitu semua yang disebutkan tadi dalam bab puasa itu merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan bagi kaum muslimin. Ini ya tentang puasa. Kalau kita mengikut pendapat Ad-Dhahhak dan Muqatil, yang dimaksud tilka hududullah adalah ay al-mubasyaratu fil i'tikafi, yaitu bersenggama atau menjima istri di waktu i'tikaf yang tidak boleh didekati atau tidak boleh dilakukan semasa seseorang itu melakukan i'tikaf. Ala kulli halin semuanya benar insyaallah taala. Kemudian kadzalika yubayyinu Allahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Kadzalika yubayyinu Allahu ayatihi lin-nasi la'allakum yattaqun. Kadzalika, yang demikian itu, kadzalika, yang demikian itu, yubayyinu Allahu ayatihi lin-nasi, Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia. Yubayyinu di sini adalah fi'il mudhari dari perkataan fi'il madhi bayyana yubayyinu, yang artinya menjelaskan, ya. Bayyana yubayyinu. Bayyana fi'il madhi, dia telah menjelaskan. Yubayyinu akan atau sedang menjelaskan, ya. Jadi yubayyinu di sini fi'il mudhari, ya. Fa'ilnya adalah Allahu. Siapa yang menjelaskan di sini? Yaitu Allah. Maka Allah di sini kedudukannya menjadi fa'il daripada yubayyinu. Setiap ada fi'il pasti ada fa'il, setiap fa'il pasti ada fi'il. Ya, setiap ada perbuatan pasti ada orang yang berbuat. Ya, setiap ada orang yang berbuat pasti ada yang dibuat. Makanya setiap ada fi'il ada fa'il, setiap fa'il mesti ada fi'il. Nah, jadi pada perkataan yubayyinullahu di sini fiilnya adalah yubayyinu, Allahu adalah fa'il dari perkataan yubayyinu. Yubayyinullahu, Allah menjelaskan. Nah, Allah menjelaskan. Jadi cara menterjemahkan seperti itu. Allah menjelaskan, apa yang dijelaskan di sini? Ayatihi, ayat-ayatnya. Nah, ayatihi, ayat-ayatnya. Ayati di sini kedudukannya menjadi maf'ul. Ya, apa yang dijelaskan Allah? Apa objeknya? Yaitu ayati. Maka perkataan ayatihi di sini kedudukannya menjadi maf'ul. Yubayyinu fi'il, Allahu fa'il, ayatihi maf'ul. Ya, ayatihi maf'ul atau objek. Linnasi, kepada siapa Allah menjelaskan ayatnya? Linnasi, kepada manusia. Kepada orang banyak. La'allakum yattaqun, agar mereka bertakwa. La'allakum yattaqun, agar mereka bertakwa. Ya. Apa yang dimaksud dalam ayat ini? Sebagaimana Ibnu Katsir berkata, kama bayyana as-siyama wa ahkamahu wa syara'i'ahu wa tafasilahu, kadzalika yubayyinu sa'ir al-ahkami ala lisani 'abdihi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya seperti mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan puasa, ya, wa ahkamahu, dan hukum-hukum puasa, wa syara'i'ahu, dan syariat-syariat puasa, wa tafasilahu, dan perincian atau details tentang puasa, kadzalika yubayyinu sa'iral ihkam, begitu juga Allah menjelaskan hukum-hukum yang lain, ya, ala lisani abdihi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada lisan hambanya dan rasulnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Linnasi la'allakum yattaqun ay ya'rifuna kaifa yahtadun wa kaifa yuti'una kama qala ta'ala huwa alladhi yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa innallaha bikum lara'ufur rahim. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hukum-hukum puasa secara detail, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hukum-hukum yang lain bagi manusia. Untuk apa gunanya? Yaitu untuk mereka menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena orang-orang yang bertakwa itu adalah menjalankan syariat atau apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al hukam. Wala ta'kulu, dan janganlah kalian makan. Jadi di sini wala ta'kulu, dan janganlah kalian makan. Kita berjumpa lagi dengan huruf la, ya, dengan kalimat la, ya, dengan atau huruf la. Berjumpa lagi dengan huruf la. La di sini disebut huruf apa? Disebut dengan huruf jazm, adawatul jazmi, ya. La di sini disebut la nahi, sama dengan la taqrabuha, la tubashiruh, la tubashiruhunna, sama nih, tiga-tiga nih disebut dengan la nahi, la yang bermakna melarang atau mencegah, tidak boleh, jangan. Wala taqulu, dan jangan kamu makan, dan janganlah kalian makan. Dia perkataan takulu asal dia takuluna, ya, sama dengan taqrabu, sama dengan tubashiru. Ini ketiga fi'il ini disebut dengan af'alul khamsah. Takulu asal dia takuluna. Takuluna, kalian semua makan. Awak semua makan. Takuluna. Nah, kalau ada la takulu bermakna jangan kamu semua makan. Jangan awak semua makan. Ya, atau tak boleh kamu, tak boleh awak semua makan. Wala takulu. Jadi ini sama ya af'alul khamsah, ya. Sama ada af'alul khamsah. Karena takuluna ini asal dia takuluna. Takulu asal dia takuluna. Sebelum dimasuki la nahi. Takulu, wala takulu, dan jangan kamu makan. Amwalakum, apa yang dilarang untuk dimakan? Amwalakum, harta-harta kalian. Amwalakum, harta kalian, ini kedudukannya menjadi maf'ul, ya, daripada takulu. Apa yang dilarang makan? Nah, mesti ada objek. Apa yang dilarang untuk makan? Amwalakum, harta-harta kalian. Ya, amwalakum, amwalakum di sini perkataan amwalakum bentuk jamak, ya. Ini jamak taksir atau jamak kasrah dari perkataan malun. Nah, malun, harta. Malun, harta, ini bentuk mufradnya, bentuk satu, bentuk tunggal, ya. Bentuk singular, malun, harta. Setelah dirubah kepada jamak menjadi amwalun, harta-harta, ya, bermakna harta-harta atau banyak harta, amwalun. Amwalakum, harta kalian. Oke, amwalakum di sini dimudhafkan kepada dhamir, ya, kepada dhamir mukhatab. Amwalakum, harta awak semua. Ya, jadi kum ini adalah dhamir mukhatab. Dhamir mukhatab jamak, ya, dhamir mukhatab yang menunjukkan jamak. Kamu semua. Amwalakum, harta kamu semua. Bainakum, di antara kalian, bil batili, dengan cara yang batil. Bil batili, dengan cara yang batil, ya. Jadi perkataan al batil di sini maknanya adalah batil, ya. Lawan daripada al-haqqu. Ya, al-haqqu kebenaran, al-batil adalah kebatilan. Al-haqqu dengan cara yang batil. Oke, apa yang dimaksud dalam ayat ini? Oke, kita teruskan dulu, ya, teruskan dulu. Wa tudlu biha ilal hukami, wa tudlu, dan kamu membawanya, dan kamu membawa urusan harta itu ilal hukami, kepada para hakim, ya, kepada para qadhi, kepada para hakim. Wa tudlu biha, dan kamu membawanya urusan harta itu ilal hukami, kepada para hakim. Oke, perkataan wa tudlu biha ilal hukam di sini, wa tudlu di sini adalah fi'il mudhari juga, ya, fi'il mudhari juga, ya, yang disebut tadi dengan af'alul khamsah, karena di sini jamak, ya, asalnya wa tudluna,
Nunnya dibuang ya, nunnya dibuang. Nunnya dibuang karena tudlu ini dalam keadaan majzum sama dengan wala ta'kulu ya. Apa yang memajzumkan di sini karena wa tudlu ini diatofkan. Ya, ada huruf ataf waw ya. Diatofkan kepada wala ta'kulu ay ya betul, wa tudlu biha ilal hukam. Dan kalian membawanya kepada para hakim ya, kepada para hakim. Kemudian ayat selanjutnya litakulu fariqan min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Oke. Saya jelaskan ayat ini, ayat yang di sini dulu. Oke, dalam ayat ini wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Yang artinya adalah janganlah kamu makan harta-harta kamu dengan cara yang batil. Oke, di sini dalam tafsir Ibnu Katsir ya, Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya kata beliau hadza fir rajuli yakunu alaihi malun. Ayat ini berkaitan dengan seseorang lelaki di mana orang tersebut mempunyai hutang ya, mempunyai hutang. Walaysa alaihi fihi bayyinatun, dan dia tidak mempunyai bukti atas hutang tersebut. Fayajhadal mala wa yukhasima ila al-hukami. Fayajhadul mala wa yukhasimu ila al-hukami. Kemudian dia tetap membantah hutang tersebut, wa yukhasimu ilal hukami, sehingga dia membuat aduan atau membawanya ke pengadilan kepada para hakim, untuk meminta putusan. Wa huwa ya'rifu, jadi maksudnya di sini adalah ayat ini berkaitan dengan seseorang yang mempunyai hutang. Ini kata Ibnu Abbas. Di mana orang tersebut walaupun dia mempunyai hutang, dia tidak mengakui terhadap hutangnya. Karena tidak ada bukti, sehingga dia pergi kepada para hakim, para qadhi untuk meminta keputusan terhadap perkaranya, terhadap keputusan terhadap hutangnya tadi. Dia meminta pembelaan kepada hakim untuk diputuskan bahwasanya dia tidak mempunyai hutang karena tidak ada bukti. Ya. Wa huwa ya'rifu anna al-haqqa 'alaihi, dan dia mengetahui anna al-haqqa 'alaihi, bahwasanya dia benar. Kata-kata nih kata Ibnu Abbas. Wa huwa ya'lamu annahu asimun, dan dia mengetahui annahu, bahwa sesungguhnya dia asimun, berdosa. Akilu haramin, dia memakan harta yang haram. Jadi orang tersebut pergi kepada para hakim untuk meminta pembelaan, sehingga dia diputuskan oleh hakim bahwasanya dia adalah yang benar. Ini tidak boleh. Ya, jadi ayat ini menjelaskan ya, saya jelaskan ya. Jadi ayat ini wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ila hukam. Oke, ayat yang pertama ini ya, ini dulu. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ayat ini menjelaskan kepada kaum muslimin ya, bahwasanya mereka itu dilarang memakan harta mereka dengan cara yang batil. Apa saja cara yang batil? Yaitu dengan mencuri, dengan cara ghasab ya, dengan cara rasuah, dengan cara riba, dengan cara haram, najis dan sebagainya. Ini yang dimaksud dengan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, yaitu dengan cara yang batil. Apapun dengan cara yang batil, yaitu dengan cara yang tidak halal. Ya. Ini yang pertama yang dimaksud dengan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Kemudian yang kedua, wa tudlu biha ilal hukam. Ini larangan juga. Apa yang dimaksud wa tudlu biha ilal hukami, yaitu maksudnya adalah membawa suatu perkara yang mana perkara tersebut menyangkut dengan harta,
dia mendapatkan harta dengan cara yang batil, yang tidak halal, kemudian dia membawa kepada para hakim untuk meminta keputusan agar harta yang dia dapatkan itu diperbolehkan atau dihalalkan. Ini yang dimaksud dengan wa tudlu biha ilal hukam. Seperti mana yang dijelaskan tadi oleh Ibnu Abbas, ada seseorang yang mempunyai hutang, akan tetapi dia membantah bahwasanya dia tidak mempunyai hutang karena tidak ada bukti, tidak ada nota, sehingga dia meminta pembelaan, ya, dia pergi kepada hakim untuk meminta pembelaan, untuk meminta putusan agar dia itu tidak ditimpakan hutang karena tidak ada dalil, karena bukan tidak ada dalil, tidak ada bukti, sehingga hakim membenarkannya. Ini yang dimaksud untuk dulu biha ilal hukami. Ya, meminta pembelaan kepada para hakim dengan cara batil supaya apa yang dia lakukan itu adalah benar, dan ini tidak boleh. Seperti mana yang dilakukan orang-orang pada saat ini apabila mereka mempunyai masalah, ya, padahal masalah itu adalah dia memang yang betul-betul salah dalam perkara tersebut, sehingga dia pergi kepada pejabat atau pengadilan untuk meminta pembelaan agar dia dibenarkan. Ini tidak boleh dalam Islam. Ini tidak boleh dengan dalam Islam apabila apalagi ia berkaitan dengan perkara harta, ya, perkara harta. Oke. Di sini Imam Ibnu Katsir mengatakan, ya, Imam Ibnu Katsir mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh, jadi di sini ada hadis dalam tafsir Ibnu Katsir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadisnya hadis yang ke berapa, ya? Hadisnya hadis yang ke 2458. Hadis ini berkaitan dengan ayat ini, wa tudlu biha ilal hukam. Mari kita tengok hadisnya. Hadis hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis yang ke 2458, ya. Bahwasanya Ummu Salamah pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, annahu sami'a khusumatan bi babi hujratihi. Pada suatu hari, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar persengketaan, pertikaian, adu mulut, saling hujah, ya, bibabi hujratihi, di pintu biliknya, ya. Fakharaja ilaihim, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar persengketaan, mendengar hujah, saling menghujah, ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar kepada mereka, ya, keluar untuk menemui mereka. Faqala, maka beliau bersabda, innama ana basyarun, sesungguhnya aku ini manusia biasa sama dengan kalian. Ini kata Rasulullah. Wa innahu ya'tinil khasm, ya, dan juga kadang datang kepadaku persengketaan atau orang-orang yang ingin mencari pembelaan kepadaku. Sering datang kepadaku orang untuk mencari pembelaan kepadaku. Orang yang saling berhujah datang kepadaku. Fala'alla ba'dakum ayyakuna ablagha min ba'din. Kemungkinan sebagian di antara kalian ayyakuna ablaw min ba'din. Perkataannya lebih lihai, ya, ya, di dalam berkata itu lebih lebih pandai, ya, lebih pandai daripada yang lain untuk mengalahkan lawannya. Ini kata Rasulullah. Fala'alla ba'dukum ayyakuna ablaw min ba'din. Kemungkinan di antara kalian itu lebih pandai untuk berbicara sehingga lawannya kalah. Ini maksudnya. Fa'ahsibu annahu sadaqah. Karena aku mendengar perkataan itu lebih lihai, lebih pandai daripada yang lain, sehingga kata Rasulullah, fa'ahsibu annahu sadaqah, aku menyangka dia itu adalah yang benar. Ya, aku menyangka dia yang benar. Karena Rasulullah melihat pada zahirnya apa yang dia katakan. Yang ini mengatakan seperti ini, seperti itu, seperti ini, dan seperti itu. Dengan hujah yang kuat. Dengan perkataan yang pandai. Sehingga Rasulullah percaya. Kemudian Rasulullah membenarkan. Fa'aqdiya lahu bidzalika. Maka aku pun memberikan putusan kepadanya.
maka aku memberikan putusan kepadanya. Ya. Faman qadaitu lahu bihaqqi muslimin, faman qadaitu, maka siapa yang aku berikan putusan, kata Rasulullah, lahu kepada dia, bihaqqi muslimin, dengan melukai atau merugikan orang Islam yang lain, ya, atau merugikan hak orang Islam yang lain, fa innama hiya qit'atun minan nar, maka sesungguhnya ianya adalah api neraka. Apa yang dimaksud ini? Jadi kata Rasulullah, faman qadaitu lahu bihaqqi muslimin, barang siapa yang aku berikan putusan di mana putusan itu menyakiti atau merugikan hak orang lain, kata Rasulullah, fa innama hiya qit'atun minan nar, sesungguhnya putusan itu merupakan api neraka. Nah, jadi walaupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan putusan yang baik kepada orang tersebut, karena dia di dalam berhujjah sangat licin, sangat lihai, sangat pandai, padahal hakikatnya itu adalah salah, kata Rasulullah, itu adalah bagian dari api neraka, kata Rasulullah. Nah, kata Rasulullah. Walaupun putusan yang diberikan Rasulullah itu adalah baik, tetapi hakikatnya apa yang dia katakan itu adalah batil. Ya. Falyakhudha aw falyatrukha, kata Rasulullah. Maka ambillah putusan tersebut. Aw falyatrukha, atau tinggalkanlah putusan tersebut. Ini kata Rasulullah. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang boleh kita petik daripada hadis ini, ya? Jadi ketika seseorang itu pergi kepada para hakim untuk meminta pembelaan terhadap apa yang dia lakukan, seperti mendapatkan harta dengan cara yang batil, kemudian hakim itu memberikan keputusan yang baik kepada dia atau memenangkan perkaranya, maka ini adalah tidak boleh, diharamkan dalam Islam, walaupun ia mendapatkan putusan yang diinginkan oleh tersebut, ya, walaupun dia menginginkan putusan yang diinginkan oleh orang tersebut, pada hakikatnya apa yang dia perbuat adalah batil. Ini yang dimaksud dalam wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Oke. Litakulu fariqam min amwalin nasi, agar kamu dapat memakan sebagian harta yang lain, harta orang yang lain. Litakulu fariqam min amwal, litakulu, agar kalian dapat memakan fariqan, sebagian, min amwalin nasi, harta manusia atau harta orang lain, bil ismi, dengan dengan dosa, bil ismi, dengan perbuatan dosa, wa antum ta'lamun, dan kalian mengetahuinya. Wa antum ta'lamun, dan kalian mengetahuinya. Mengetahui apa? Mengetahui ta'lamuna butlana ma tad'unahu wa tarjuna fi kalamikum wa turawwijuna fi kalamikum. Kalian mengetahui kebatilan perkara tersebut, perkara yang kalian dakwah, yang kalian inginkan itu, ya, ini yang dimaksud dengan wa antum ta'lamun, ya. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang kita semua kaum muslimin, ini bukan tertuju kepada para sahabat saja, ya, kepada para sahabat atau orang-orang Quraisy dan orang-orang Arab, akan tetapi ini umum. Ayatnya umum, tertuju kepada kita semua. Jadi kita dilarang untuk memakan harta dengan cara yang batil. Kemudian kita sampai kita membawa urusan harta tersebut kepada para hakim untuk meminta keputusan yang dia inginkan. Padahal hakikatnya putusan tersebut tidak sesuai dengan keadaan perkara, ya. Dengan keadaan perkara yang sesungguhnya. Perkara yang sesungguhnya adalah
dia melakukan atau mendapatkan harta itu dengan cara yang batil. Sehingga dia pergi ke hakim, ya, kepada para penguam untuk meminta pembelaan agar apa yang dia lakukan itu menjadi benar. Ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Okay. Kemudian ayat berikutnya, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Okay. Nah, ayat berikutnya, yas'alunaka 'anil ahillah. Ini berkaitan dengan bulan sabit, ya. Bulan sabit. Yang mana bulan sabit ini adalah menjadi ketentuan waktu. Ya, waktu haji, waktu iddah, waktu berpuasa, waktu untuk waktu untuk membayar hutang dan sebagainya. Bismillah. Alhamdulillah. Yas'alunaka 'anil ahillah. Ya. Yas'alunaka 'anil ahillah. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu Muhammad, 'anil ahillah, daripada bulan sabit. Daripada bulan sabit. Nah, yas'aluna ini adalah fi'il yang 5 atau af'alul khamsah. Fi'il yang mempunyai 5 bentuk karena diakhirkan dengan waw dan nun. Ya. Yas'aluna, mereka bertanya kepada siapakah? Kepada kamu wahai Muhammad. Yas'aluna ini adalah af'alul khamsah dari perkataan sa'ala yas'alu. Sa'ala dia bertanya, yas'alu dia akan bertanya atau sedang bertanya. Sedangkan yas'aluna di sini diakhirkan dengan waw dan nun, maka fi'il mudhari di sini disebut dengan af'alul khamsah. Bertanya tentang apa kepada Nabi Muhammad? Anil ahillah, tentang bulan sabit. Anil ahillah, tentang bulan sabit. Nah, perkataan ahillah di sini maknanya bulan-bulan sabit. Ini jamak daripada hilalun. Hilalun artinya bulan, bulan sabit. Jamaknya adalah al-ahillah, bulan-bulan sabit. Ya, jadi perkataan ahillah di sini bentuk jamak daripada hilalun. Qul, katakanlah wahai Muhammad, hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Ya. Qul, katakanlah wahai Muhammad, qul di sini adalah fi'il amar, ya. Qul adalah fi'il amar dari perkataan qala yaqulu. Qul. Qala dia telah berkata, yaqulu dia sedang atau akan berkata, qul katakanlah. Ya, fi'il amar dari perkataan qala yaqulu. Ya. Hiya mawaqitu lin-nas. Hiya mawaqitu lin-nasi, tanda waktu untuk manusia, wal haji dan haji. Hiya, bulan sabit itu adalah waktu atau tanda-tanda waktu bagi manusia, wal haji dan haji. Nah, perkataan mawaqit ini bentuk jamak, ya, daripada kalimat miqatun. Miqatun adalah waktu. Mawaqit adalah waktu-waktu. Jadi mawaqit jamak daripada miqatun. Ya, mawaqit itu adalah waktu-waktu atau tanda waktu. Ya. Linnasi, bagi manusia, wal haji dan haji. Ya, annas artinya manusia, wal haji dan haji. Haji ini ya maknanya haji. Jadi kalau kita menemukan perkataan haji dalam Al-Qur'an, itu maknanya haji. Kita tidak perlu susah-susah
Tidak usah susah-susah mencari arti haji dalam kamus. Karena haji itu sendiri artinya adalah haji. Jadi haji itu diambil daripada bahasa Arab. Haji, orang yang haji. Orang yang sudah haji dipanggil haji. Ya, hajun, orang yang melakukan haji. Nah, apa yang dimaksud dalam ayat ini? Ya, yang dimaksud dalam ayat ini bahwasanya dulu sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang bulan sabit, ya, tentang keadaan bulan, di mana keadaan bulan tersebut, ya. Jadi manusia itu kaum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat para nabi, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang bulan sabit. Ya, kenapa bulan sabit itu bentuknya kecil? Ya, pada permulaan bentuknya kecil, kemudian membesar, kemudian dia mengkecil lagi. Itu apa hikmahnya? Ini kata para sahabat. Ya, bertanya tentang hikmah dari bentuk bulan. Bulan itu kecil pertamanya, kemudian dia membesar menjadi sempurna, kemudian dia mengkecil lagi. Itu apa hikmahnya? Apa maksudnya? Ini kata para sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma hikmatu hada tawhir? Apa hikmah dari perubahan ini? Kata mereka, berbeza dengan matahari. Matahari walaupun di awal bulan, di pertengahan bulan, di akhir bulan, bentuknya tetap seperti itu, utuh. Bulan tidak berkurang. Ya, itu kalau matahari. Jadi mereka bertanya, apa hikmahnya daripada itu? Maka Allah menjawab, ya, maka Allah menjawab, kul, katakanlah Muhammad, hiya mawaqitu linnasi wal haji. Keadaan bulan itu kecil menjadi besar, kemudian dia mengecil lagi. Mawaqitu linnasi, itu adalah petunjuk waktu bagi manusia. Apa ini maksud petunjuk waktu? Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, ya'lamuna biha haladainihim. Mereka itu mengetahui bila jatuh tempoh daripada hutang mereka. Bila mereka harus membayar hutang mereka. Wa iddata nisaihim, dan iddah bagi istri mereka. Ya, apabila mereka ditelak, berapa iddahnya, berapa suci atau berapa bulan, atau mereka ketika haid, mereka dapat mengetahui dengan petunjuk bulan. Wa waqta hajjihim, dan waktu haji mereka. Ini yang dimaksud mawaqitu linnasi wal haji. Jadi keadaan bulan tersebut sebagai petunjuk bagi manusia. Mereka mengetahui dengan bulan tersebut tentang iddah istri mereka, juga mengetahui tentang waktu haji mereka. Mereka juga mengetahui waktu bila mereka berpuasa. Seperti itu. Ya. Kemudian di sini waqala Abu Ja'far 'an Rabi' 'an Abil 'Aliyah ballagana annahum qalu ya Rasulullah lima khuliqat al-akhillah. Dalam riwayat lain, asbabun nuzulnya seperti mana Abu Ja'far berkata daripada Rabi, daripada Abul Ali, ya. Abul Ali berkata, ballagana annahum qalu, telah sampai kepada kita bahwasanya mereka berkata, ya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lima khuliqatil ahillah, untuk apa bulan sabit itu diciptakan? Ini kata mereka nih dalam riwayat lain. Asbabun nuzulnya, kalau tadi itu mereka bertanya tentang keadaan bulan, di mana bulan itu pertama kecil, kemudian dia membesar, kemudian dia mengecil lagi. Apa hikmahnya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemudian dalam riwayat lain, lima khuliqatil ahillah, untuk apa bulan sabit itu diciptakan? Ini kurang lebih sama lah dengan yang pertama tadi. Kemudian di sini Allah menjawab, ya, qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj, dan sebagainya. Ja'alahu Allahu mawaqita li shaumil muslimin wa iftarihim.
Allah Subhanahu wa taala menjadikan atau menciptakan bulan sabit itu sebagai petunjuk waktu bagi manusia untuk melakukan puasa di bulan Ramadan, wa iftarihim, dan berbuka, wa iddati nisaihim, dan iddah perempuan mereka atau istri mereka, wa mahalla dainihim, dan ketentuan hutang mereka. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya, disebutkan dalam hadis ini adalah sahihul isnad dalam dalam Mustadrak Hakim, akan tapi hadis ini tidak dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, ja'alallahu al-ahilla mawaqita lin-nas. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan-bulan sabit itu sebagai waktu atau penunjuk waktu bagi manusia. Fasumu liru'yatihi, maka berpuasalah kamu liru'yatihi apabila kamu melihatnya, wa aftiru liru'yatihi, dan berbukalah kalian apabila melihatnya. Fa in ghumma 'alaikum fa'uddu 30 yawman. Apabila mendung bagi kalian, fa'uddu 30 yauman, maka sempurnakanlah bulan itu menjadi 30 hari. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain, ja'alallahu al-ahilla fa idza ra'aitumul hilala fasumu wa idza ra'aitumuhu fasumu. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan ahilla, bulan-bulan sabit, fa idza ra'aitumul hilala fasumu, apabila kalian melihat bulan hilal, fasumu, maka puasalah kalian, wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru, maka apabila kalian melihatnya, fa'aftiru, maka berbukalah. فإن أُمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30. Apabila mendung bagi kalian, ya, فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30, maka sempurnakanlah jumlah tersebut menjadi 30 bilangan, 30 hari. Ya. Ini yang dimaksud dengan yas'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Kemudian ayat berikutnya, walaysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha, walaysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha, dan kebaikan itu bukan mendatangi rumah-rumah min zuhuriha, daripada belakang. Walaysal birru, dan yang dimaksud kebaikan atau kebajikan itu bukan mendatangi rumah-rumah, bi antatul buyuta, mendatangi rumah, min zuhuriha, daripada belakang, walakinnal birra, dan akan tetapi al birra, kebajikan itu, manittaqa, adalah orang-orang yang bertakwa. Adalah orang-orang yang bertakwa. Oke. Nah, walaysal birru, perkataan birru di sini adalah kebajikan atau kebaikan. Bi an ta'tul buyuta, mendatangi rumah, ya. Bi an ta'tu di sini, ta'tu juga disebut dengan af'alul khamsah. Asal dia ta'tuna. Ya, asal dia ta'tuna. Sekarang nih perkataan ta'tuna dimasuki atau diawali dengan al-masdariyah. Dan di sini disebut dengan adawatun nasbi. Huruf-huruf nasab. Huruf-huruf yang menjadikan akhir perkataan fi'il mudhari menjadi mansub. Ta'tu, asal dia ta'tuna. Sekarang nunnya dibuang karena dimasuki an. Maka menjadi bi anta tu, ya, mendatangi. Apa yang mendatangi? Al buyuta, rumah. Buyuta ini jamak dari perkataan baitun, ya, baitun, rumah, satu rumah. Ini bentuk singular, baitun, bentuk yang pertama, bentuk mufrad. Bentuk jamaknya adalah buyutun, rumah-rumah, ya, rumah-rumah. Jadi buyutun ini jamak daripada baitun. Min zuhuriha, daripada belakang rumah.
Zuhurun di sini maknanya belakang, ya. Zuhurun maknanya belakang. Mana aslinya adalah punggung, zuhurun, punggung. Punggung ada di belakang. Jadi di sini ha dhamir merujuk kepada al-buyut. Merujuk kepada ini. Min zuhuriha, daripada belakang rumah. Di sini menggunakan dhamir ha. Karena yang dituju atau yang dirujuk adalah muannas. Kullu jam'in muannasun. Ya, kata ulama nahwu, kullu jam'in muannasun, setiap jamak itu adalah muannas selain daripada jamak mudzakkar salim. Ya. Jadi apabila jamak, ya, apabila jamak taksir itu ianya dihitung sebagai jamak muannas, ya. Jadi di sini hak dhamirnya menggunakan ha. Ya. Laisa wa laisal birru bi an ta'tul buyuta min dhuriha. Dan kebaikan atau kebajikan itu bukan kamu mendatangi rumah dari belakang. Walakinnal birra, akan tetapi kebaikan. Walakinnal birra, walakin artinya tetapi. Akan tetapi kebaikan itu manittaqo, adalah orang-orang yang bertakwa. Ittaqa maknanya orang-orang yang bertakwa. Ittaqa yattaqi. Ittaqa di sini fiil madhi, mengikut wazan ifta'ala. Ya, mengikut wazan ifta'ala. Ittaqa, dia telah bertakwa. Yattaqi, dia akan bertakwa atau sedang bertakwa. Nah, walakinnal birra man ittaqa, akan tetapi kebaikan atau kebajikan itu adalah orang-orang yang bertakwa. Oke, apa yang dimaksud dalam ayat ini? Walaysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa. Jom kita tengok asbabun nusul daripada ayat ini. Ya. Asbabun nusul daripada ayat ini seperti mana yang disebutkan oleh Abu Ishaq, ya. Beliau berkata, sami'tul Barra radhiyallahu anhu yaqul, aku mendengar Al-Barra berkata. Ya, apa perkataan dia? Nuzilat hadhil ayatu fina, kata Barra. Ayat ini diturunkan kepada kita. Ya. Kanatil ansar, ya, kanatil ansar, dulu kaum Ansar, idza hajju, apabila mereka itu melakukan haji, faja'u, maka mereka mendatangi atau datang atau kembali kepada rumah mereka, lam yadkhulu min qibali abwabi buyutihim. Mereka itu apabila balik ke rumah mereka daripada haji, mereka itu memasuki rumah itu dari belakang, bukan dari pintu depan. Ini kaum Ansar dulu. Ini bukan orang Quraisy, ya. Jadi dulu ketika orang Ansar itu melakukan haji, yaitu ihram atau melakukan umrah, apabila mereka selesai melakukan haji, ketika mereka balik ke rumah mereka, mereka itu mendatangi rumah mereka dari belakang, bukan dari pintu depan. Ini merupakan salah satu bentuk taqarrub kepada Tuhan mereka, ya. Salah satu taqarrub atau mendekatkan diri kepada Tuhan mereka, ya. Seperti mana yang mereka lakukan dahulu. Walakin min zuhuriha, akan tetapi mereka itu mendatangi daripada belakang rumah mereka. Faja'a rajulun minal ansari fadakhala min qibali babihi. Faja'a rajulun, maka datanglah seorang laki-laki dari kaum Ansar. Fadakhala min qibali babihi, maka dia mendatangi dari pintu depannya. فَأَكَأَنَّهُ عُيِّرَ بِذَلِكَ فَنَزَلَتْ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا. Nah, maka turunlah ayat ini. Jadi dulu itu ini bukan kaum musyrikin, ya, bukan kaum musyrikin yang ada di Mekah. Bukan kaum Quraisy, akan tetapi ini kaum Ansar apabila mereka melakukan haji atau umrah. Jadi setelah mereka habis melakukan umrah dan haji, mereka terus balik ke rumah dan memasuki rumah itu dari pintu belakang. Ya.
Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala, pekerjaan yang seperti itu atau amalan yang mereka perbuat itu bukan daripada kebaikan. Ya. Walaupun niat mereka mendekatkan diri kepada Tuhan mereka, itu bukan kebaikan, bukan kebajikan. Akan tetapi kata Allah, walakinnal birra man ittaqa. Akan tapi yang disebut kebaikan, kebajikan itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan apa yang dilarangnya. Ya. Dan menjauhkan apa yang dilarangnya. Ini dalam tafsirannya innal birral haqiqiyya, sesungguhnya kebajikan atau kebaikan yang hakiki huwa ayyattaqiyal 'abdu rabbahu 'azza wa jalla, yaitu seorang hamba bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala bintisali awamirihi, yaitu dengan mengerjakan segala apa yang diperintahnya, wajtinabi nawahihi, dan menjauhi apa yang dilarang. La ta'abbud bima lam yashra'hu Allah jalla wa ala. Bukan menghambakan diri, bukan beribadah, ya, bukan beribadah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walidha amara bi ityanil buyuti min abwabiha kama huwa al-asl alladhi jarrat bihi al-'ada. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, wa'tul buyuta min abwabiha, waktu dan datangilah al-buyuta, rumah itu, min abwabiha, dari pintu depan. Waktul buyuta, dan datangilah rumah itu, min abwabika, daripada pintu-pintu depan. Itu di sini fi'il amar, ya, waktu, dan datangilah. Ya. Ata ya'tu u'tu, waktu, dan datangilah. Fi'il amar yang menunjukkan jamak karena di sini ada waw. Dan datangilah oleh kamu semua, oleh awak semua. Apa yang dia didatangi yaitu al-buyuta, rumah, min abwabika, dari pintu-pintu depannya. Abwabun di sini jamak dari perkataan babun. Babun itu adalah pintu. Ini bentuk singular, ya. Babun, pintu. Bentuk jamaknya adalah abwabun, pintu-pintu. Min abwabiha, daripada pintu-pintu depannya. Ya, di sini merujuk kepada al-buyut, ya. Daripada pintu-pintu depan rumah. Ya. Ya, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kaum muslimin untuk mendatangi pintu-pintu rumah itu dari depan. Setelah mereka melakukan haji dan umrah. Di sini mendatangi rumah daripada pintu belakang atau daripada belakang itu bukan kebaikan kata Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kebaikan itu adalah yang bertakwa, orang yang melakukan sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekarang datangilah rumah-rumah kalian itu daripada pintu depan kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wattaqullaha, dan takutlah kamu kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kamu menjadi orang yang beruntung. La'allakum tuflihun, agar kamu menjadi orang yang beruntung. Oke, perkataan wattaqullaha, wattaqullaha di sini, wattaqu adalah fi'il amar, ya, fi'il amar. Kata kerja yang bermakna menyuruh atau memerintah. Bentuk mufradnya adalah ittaqi. Ittaqi, takutlah awak. Bentuk keduanya ittaqiyah, takutlah awak berdua. Bentuk jamaknya ittaqu, takutlah awak semua. Wattaqu. Di sini fi'il amarnya bertemu dengan waw jab.
Maka di sini fi'il amarnya menunjukkan jamak ya. Jadi setiap fi'il amar apabila diakhirkan dengan wawu itu menunjukkan jamak. Ittaqu, takutlah kamu semua. Takut kepada siapa? Allah, kepada Allah. Di sini perkataan Allah lafdzul jalalah kedudukannya menjadi maf'ulun bihi dari perkataan ittaqu. Kepada siapa takut? Allah, kepada Allah. Jadi Allah di sini kedudukannya menjadi maf'ulun bihi atau objek. Objek, sasaran. Kenapa di sini diperintahkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala? La'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. La'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang yang beruntung. Oke, tuflihun di sini maknanya beruntung. Dari fi'il mati aflaha yuflihu. Aflaha dia telah beruntung. Yuflihu dia sedang beruntung atau akan beruntung. Atau boleh kita artikan dengan berjaya. Ya. Jadi tuflihun ini ya maknanya beruntung. Adapun kalimatnya, bentuk kalimatnya di sini adalah af'alul khamsah. Karena diakhirkan dengan waw dan nun. Jadi setiap fi'il mudhari apabila diakhirkan dengan waw dan nun, maka itu disebut af'alul khamsah. Fi'il yang mempunyai 5 bentuk. Di antaranya nih tuflihun nih, mengikut wazan tuf'iluna. Tuflihuna. Kamu semua beruntung atau berjaya. Nah, apa yang dimaksud dalam ayat ini? Wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan takutlah kamu semua kepada Allah agar kamu itu beruntung. Apa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah ay if'alu ma amarakumullahu ta'ala bihi, yaitu amalkan, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajtanibu ma nahakum anhu, dan jauhilah apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min dzalika tarkul ibtida, di antaranya adalah meninggalkan perkara bid'ah, wal iltizamu bil ittiba'i, ya kemudian mengiltizam dengan mengikuti perintah Allah, ya. Al-ittiba ini mengikuti petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Maka apabila semua itu dilakukan, maka dia akan menjadi orang yang berjaya, ya. Maka dia akan menjadi orang yang berjaya. Di ayat berikutnya, waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul kafirin. Waqatilu, dan perangilah. Waqatilu, dan perangilah. Ya, perkataan qatilu di sini bentuknya fi'il amar, ya, fi'il amar. Dari perkataan qatala yuqatilu. Qatala dia telah memerangi, yuqatilu dia akan memerangi atau sedang memerangi. Jadi perkataan qatala yuqatilu itu maknanya berperang. Ya. Kalau qatala yaqtulu maknanya membunuh. Ya. Jadi ada qatala, ini perhatikan ya. Qatala ini maknanya berperang. Kalau qatala bermakna membunuh. Apa perbedaan berperang dengan membunuh? Kurang lebih sama. Tapi kalau berperang ini adalah ramai. Kalau membunuh ini boleh satu orang saja. Jadi biasanya pada perkataan qatala ini pada umumnya bermakna berperang. Kalau qatala bermakna membunuh. Ya. Qatala yuqatilu bermakna berperang. Kalau qatala yaqtulu bermakna membunuh. Ya. Jadi di sini perkataan qatilu ini merupakan fi'il amar dari perkataan fi'il madhi dan fi'il mudhari. Qatala yuqatilu. Qatil, perangilah. Ya. Di sini fi'il amarnya bertemu dengan waw jamak. Berarti di sini menyuruh kepada orang banyak. Qatilu, perangilah. Qatilu, berperanglah kamu semua.
Berperang pada apa? Fi sabilillahi, di jalan Allah. Fi sabilillahi, di jalan Allah. Siapa yang disuruh perangi di sini? Alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu, yaitu orang-orang yang memerangi kamu, wa la ta'tadu, dan janganlah kalian melampaui batas. Ya. Wa qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Ya. Alladzina yuqatilunakum, alladzina orang-orang yang, ini isim mausul ya, bertemu dengan fi'il af'alul khamsah. Orang-orang yang memerangi, yuqatilunakum, memerangi kamu, wala ta'tadu, dan janganlah kalian melampaui batas. Ya. Oke, di sini yuqatiluna adalah af'alul khamsah ya, bentuknya af'alul khamsah. Ya. Karena di sini diakhirkan dengan waw dan nun, yuqatiluna. Yuqatiluna. Jadi setiap fi'il mudhari yang diakhirkan dengan huruf waw dan nun itu disebut dengan af'alul khamsah. Bentuk-bentuk fi'il yang 5. Jadi yuqatiluna ini disebut dengan af'alul khamsah. Mereka memerangi. Memerangi siapa? Hum, kamu. Jadi yang disuruh perangi di sini oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang memerangi kamu. Wala ta'tadu, dan janganlah kalian dan janganlah kamu semua melampaui batas. Oke, di sini adalah wala ta'tadu, kita berjumpa lagi dengan la nahi. La yang bermakna melarang atau mencegah, dan la nahi itu termasuk daripada adawatul jazmi, yaitu huruf-huruf jazm. Wala ta'tadu, dan janganlah kamu ta'tadu, melampaui batas. Asal dia ta'taduna ya. Sebelum dimasuki la nahi, asal dia ta'taduna. Karena di sini adalah af'alul khamsah, fi'il yang 5, diakhirkan dengan waw dan nun. Nah, sekarang di sini ada la nahi, maka nunnya dibuang. Wala ta'tadu, dan janganlah kalian melampaui batas. Innallaha yuhibbul mu'tadin. Insyaallah kita akan sambung pada minggu hadapan insyaallah taala. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu, ini sudah dijelaskan ya. Arti perkataan ini sudah dijelaskan, sudah dijelaskan arti perkataan, tetapi tafsiran belum dijelaskan lagi. Insyaallah taala kita akan mempelajari tentang tafsiran ini, tentang tafsiran ayat ini pada minggu hadapan insyaallah taala. Nanti tolong ingatkan, saya lupa. Hadza wallahu a'lam. Fa in kana shawaban faminni wa in kana khata'an fa in kana shawaban famin Allah wa in kana khata'an faminni wallahu wa rasuluhu bari'an. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.